Setelah pertempuran besar yang terjadi pada hari itu, pada malam harinya, Tumenggung Suratipa menengok jenazah Ki Bocor. Dengan mata yang sendu dan wajah yang sayu, Tumenggung Suratipa menatap jenazah Ki Bocor. Ada penyesalan dalam hatinya karena ia harus kehilangan Ki Bocor yang tadi siang berada dalam kesatuan prajurit yang ia pimpin untuk menghadapi pasukan gajah dari Pajang. Akan tetapi, kalau ia mengingat kembali, pasukan yang ia pimpin adalah pasukan khusus berani mati dari Mataram yang melakukan tugasnya untuk melumpuhkan pasukan gajah dari Pajang, sehingga apa yang ia lakukan tadi siang adalah suatu hal yang memang harus ia lakukan. Artinya, Ki Bocor kini gugur sebagai pahlawan negeri Mataram yang sejati. Suratipa kemudian merenung kalau ia sendiri merasa bersedih atas meninggalnya Ki Bocor dan para prajurit Mataram. Lalu, bagaimana dengan para prajurit Pajang yang telah ia bunuh? Pantas saja Tumenggung Leksopuro yang menjadi lawan tertangguhnya dalam peperangan ini sangat mendendam pada dirinya. Inilah yang dinamakan perang. Aku harus tetap menjaga akal sehatku agar tetap waras. Kalau aku diam dan selalu ragu, maka merekalah yang akan menang dan merebut hak seluruh milikku. Dan barangkali pula nyawaku juga akan mereka ambil, batin Tumenggung Suratipa dalam hatinya. Saat ia sedang merenung seperti itu, seorang prajurit Mataram menghampirinya dan memberi kabar bahwa ia dan seluruh Panglima Mataram dipanggil oleh Sang Senopati saat itu juga. Ia pun kemudian langsung bergegas menuju tenda yang ditempati oleh Sang Senopati. Di dalam tendanya, Sang Senopati yang sudah bersama dengan Ki Jurumertani menyambut dengan penuh rasa bangga pada seluruh panglima-panglima Mataram yang tadi siang sudah bertempur dengan gagah perkasa dan tanpa rasa takut, meskipun kekuatan Pajang sungguh sangat menakutkan, terutama pasukan gajah mereka yang telah berhasil dilumpuhkan oleh para pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Suratipa. Silahkan duduk panglima-panglima kebanggaanku. Duduklah Tumenggung Suratipa, Kakang Tumenggung Mayang, Adipati Kedu, Adipati Begelen dan yang lainnya, ucap Sang Senopati mempersilahkan semua panglima perangnya untuk duduk. Semua yang hadir pun kini mengaturkan sembahnya pada Senopati Ing Alogo. Siang tadi, aku menyaksikan kalian bertempur, dan aku sangat bangga mempunyai prajurit-prajurit pemberani yang pilih tanding seperti kalian. Hari ini, kita telah dapat membuktikan bahwa seekor kancil dapat mengalahkan seekor gajah yang perkasa. Pasukan gajah dari Kesultanan Pajang yang dikenal teramat tangguh dan amat disegani di seluruh bumi Jawa bisa kalian pukul dengan cepat, ujar Sang Senopati dengan wajah yang menyiratkan kebanggaan pada seluruh panglimanya. Meskipun itu semua harus kita bayar mahal dengan gugurnya Ki Bocor dan beberapa kesatria andalan kita, maka untuk mereka yang gugur akan aku beri ganjaran yang pantas pada keluarga dan juga keturunannya sebagai tanda terima kasih dan penghormatanku bagi jasa para abdiku yang setia pada Mataram sampai titik darah penghabisan setelah perang ini berhasil kita menangkan nanti. Kelak, putra keturunan Ki Bocor akan mendapat hadiah berupa tanah perdikan di desa kelahiran Ki Bocor di Begelen, dan tanah itu diberi nama Bocoran. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, bahwa kekuatan Pajang masih jauh lebih besar untuk kita lawan. Apa maksud Gusti? Tanya Adipati Begelen setelah sebelumnya menjurah hormat.
Kita harus memakai siasat selain dengan usaha batin yang selama ini terus-menerus aku lakukan, jawab sang senopati. Mohon ampun Kanjeng Gusti, saya kurang mengerti dari maksud panjenengan. Kami semua, para kawula Mataram, sudah sepakat untuk berjuang lahir dan batin sampai titik darah penghabisan, tanya Tumenggung Surokerti. Sang senopati mengangguk sambil tersenyum kepada semua hadirin yang hadir. Terima kasih atas kesetiaan kalian padaku. Kesetiaan kalian pada negeri Mataram sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Sang senopati kemudian melirik pada Tumenggung Surodipo. Tumenggung Surodipo pun kini mengaturkan sembahnya kepada gustinya tersebut. Apa yang harus hamba lakukan, Gusti? Aku mempunyai tugas khusus untukmu. Dan sekalian, kalian semua perhatikanlah baik-baik siasat yang nantinya akan dijelaskan oleh Paman Jurumertani ini, jawab sang senopati sambil mempersilahkan pada Ki Jurumertani. Ki Jurumertani pun mengangguk sambil tersenyum penuh makna. Tumenggung Surodipo, aku minta kau memimpin para sukarelawan rakyat Mataram untuk mengumpulkan kayu bakar dan obor sebanyak-banyaknya. Nantinya, kamu juga boleh dibantu oleh 150 orang prajurit untuk melakukan tugas itu. Semua orang yang ada di sana, kecuali sang senopati, tidak paham dengan perintah dari Ki Jurumertani kepada Tumenggung Surodipo tersebut. Namun, sebagai seorang prajurit yang sejati, Surodipo pun mematuhi perintah tersebut. Sendika dawuh Gusti. Ki Jurumertani kemudian menunjuk pada sebuah peta yang ditempatkan di atas sebuah meja. Sekarang, semuanya perhatikanlah peta ini. Ini adalah Candi Prambanan di mana seluruh kekuatan Pajang dipusatkan. Dan di bukit sebelah barat ini adalah tempat kita memusatkan kekuatan. Di sebelah barat Laut Candi Prambanan adalah Gunung Merapi. Ini memang akan menjadi pekerjaan yang sangat berat. Besok malam, pecah prajurit menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama untuk ditempatkan di bukit bagian barat ini yang akan dipimpin oleh Tumenggung Surodipo. Kelompok kedua tetap berada di bukit yang kita tempati sekarang ini dan dipimpin oleh Anggere Senopati sendiri. Dan kelompok ketiga akan ditempatkan di bukit bagian selatan dengan dipimpin oleh Tumenggung Mayang. Apakah kalian semua mengerti? Semua yang hadir kini mengangguk. Kemudian besok malam secara serempak, kayu-kayu yang telah dikumpulkan oleh Tumenggung Surodipo akan dibakar di sekitar Prambanan, sehingga akan terlihat seperti kebakaran hutan yang hebat. Perintahkan kepada seluruh prajurit per orangnya untuk memegang 3 atau 4 buah obor yang telah kita kumpulkan. Seluruh prajurit yang memegang obor itu akan bergerak secara terus-menerus, mondar-mandir di tempat yang tadi telah kita tentukan, sehingga terkesan gelombang penyerbuan. Dan di antara celah bukit ini dan bukit ini yang ditempati oleh inti kekuatan kita, juga ditempatkan pasukan dari Kedu dan Begelen yang akan dipimpin oleh Adipati Kedu dan Adipati Begelen, sehingga antara kekuatan kita akan membentuk mata rantai yang mengepung Candi Prambanan. Maka pasukan Pajang hanya mempunyai 2 jalan keluar, ke utara ke arah Merapi atau ke timur untuk pulang ke wilayah mereka, jelas Ki Jurumertani dengan sangat seksama. Mohon ampun. Jadi, apakah besok tidak ada pertempuran, Gusti? Tanya Tumenggung Mayang. Bongkar seluruh kemah supaya kita terkesan telah mundur.
Sisakan 200 pasukan untuk berjaga-jaga bila masuknya mata-mata Pajang atau kemungkinan munculnya penyusup dari Pajang. Yang lainnya tetap bersiaga di tempat yang telah kita tentukan. Dan ingat, tempatkan seluruh prajurit kalian di tempat yang tinggi dan aman. Sekali-kali jangan kalian berani mendekati tempat perskemahan pasukan Pajang, papar Ki Juru Mertani. Kenapa, Gusti? Tanya Adipati Kedu. Karena besok malam Gunung Merapi akan meletus. Lelehan lahar dan wedus gembelnya akan turun ke Prambanan di mana pasukan Pajang kini berada, tandas Ki Juru Mertani. Pada keesokan pagi harinya, seorang tentara Pajang melaporkan kepada Pangeran Benowo bahwa seluruh kekuatan Mataram telah mundur ke arah kota gede dan telah membongkar semua tenda-tenda mereka. Seluruh perlengkapan perang dan hewan-hewan pengangkut perbekalan pun juga dibawa mundur, sementara sisa-sisa peralatan yang rusak telah dibakar. Pangeran Benowo pun kini mengumpulkan semua panglima perang dari Pajang untuk mengabarkan hal tersebut. Kemudian mereka semua pun menghadap kepada tenda Kanjeng Sultan Hadiwijoyo guna mengabarkan perihal telah mundurnya seluruh kekuatan Mataram dari medan pertempuran. Ada apa, Ngger Benowo? Tanya Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Mohon ampun Romo Sultan, kami telah melihat pasukan Mataram membongkar kemah mereka. Seluruh pasukan mereka pun ditarik mundur ke arah kota gede, jawab Pangeran Benowo. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo terperangah mendengar laporan tersebut karena menurutnya hal ini sangat aneh bahkan mencurigakan. Karena kemarin selama 2 hari penuh seluruh pasukan Mataram telah bertempur dengan gagah berani untuk mempertahankan wilayah mereka. Tentunya akan menjadi sangat aneh jika tiba-tiba mereka menarik mundur pasukannya setelah kemarin mereka bertempur habis-habisan, bahkan telah berhasil melumpuhkan kekuatan pasukan Gajah milik Pajang. Dengan tanpa berkata apa-apa, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo langsung berjalan menuju garis depan untuk melihat kebenaran laporan dari putra mahkotanya tersebut. Dengan wajah yang diliputi keheranan, ia menatap lekat-lekat ke arah perkemahan Mataram yang kini telah kosong dan hanya ada asap dari sisa-sisa pembakaran peralatan milik mereka yang telah rusak. Melihat hal tersebut, Adipati Demak menyeringai senang. Ia merasa telah berhasil memenangkan pertempuran itu. Mungkin mereka mau menyerah, Romo, ucapnya dengan nada yang jumowo. Jangan bergembira dulu. Bukan watak dari orang-orang Selo untuk mudah menyerah, tegas dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Tetapi korban mereka kemarin siang memang cukup banyak, Romo Sultan, sahut Adipati Tuban. Ya, dan sebaliknya, korban di pihak kita pun juga cukup banyak. Bahkan Tumenggung Leksopuro yang kita andalkan dan seluruh pasukan gajah kita telah berhasil mereka lumpuhkan. Aku tahu betul watak dari orang-orang Selo itu. Mereka akan lebih memilih gugur daripada menanggung malu sebagai orang yang kalah, sergah dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Tetapi buktinya, mereka sekarang kabur, Kanjeng Romo, sahut Adipati Surabaya. Hanya kini Pangeran Benowo lah yang bisa menangkap isi pikiran dari romonya tersebut. Maka kemudian ia berkata kepada Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, apakah Romo melihat ini sebagai siasat perang, Romo? Kanjeng Sultan Hadiwijoyo mengangguk dengan wajah yang masih kelam membesi sambil memandang penuh selidik ke arah bekas perkemahan pihak Mataram di bukit seberangnya itu. Ya, kirimkan telik sandi pilihan dan pasukan penyusup tanpa membawa atribut keprajuritan Pajang. Kita harus tahu
apa yang dilakukan oleh orang-orang Mataram itu. Pangeran Benowo pun kini mengaturkan sembahnya. Sendika dawuh Rama. Mohon ampun Kanjeng Rama. Tidakkah lebih baik kalau kita serbu saja mereka sekalian ke kota gede? Tanya Adipati Demak yang sudah merasa gemas ingin segera melibas seluruh pasukan Mataram dan mengalahkan sang senopati. Kanjeng Sultan Hadiwijaya mendelik marah mendengar usul dari Adipati Demak yang sangat ceroboh tersebut. Itu adalah tindakan yang ceroboh dan gegabah, bahkan terkesan bodoh dan konyol. Ingat, di sana ada Ki Juru Mertani. Siapa tahu mereka sengaja memancing kita supaya menyerbu, sedangkan mereka telah mempersiapkan jebakan. Grusa-grusu kamu ini. Mau cepat menang, tegur dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya dengan nada yang marah. Adipati Demak merasa tidak enak atas teguran dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya kepada dirinya tersebut. Meskipun ia merasa gemas ingin segera menyerbu wilayah Mataram. Mohon maaf Romo Sultan, hamba memang bodoh, hamba memang kurang pengalaman. Kanjeng Sultan Hadiwijaya berdecih mendengar ucapan dari menantunya yang terkesan tidak tulus tersebut. Dalam perang, segala kemungkinan bisa terjadi. Untuk itu, dari zaman dulu kala sudah ada telik sandi, mata-mata, supaya apa yang kita lakukan tidak terlalu keliru. Kalian ingat bagaimana Ken Arok yang memimpin Tumapel bisa mengalahkan Prabu Kertajaya dari Kediri. Padahal kekuatan Kediri jauh lebih besar daripada kekuatan Tumapel. Tetapi Ken Arok berhasil mengalahkan Prabu Kertajaya dan seluruh kekuatan Kediri di desa Genter. Itu semua karena penyusunan siasat dan taktik yang sangat matang. Berkat Ken Arok tahu bagaimana memanfaatkan peran dari telik sandi untuk memata-matai pergerakan kekuatan Kediri. Semua yang hadir kini mengangguk mengamini ucapan dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Pangeran Benowo pun kemudian kini juga mengaturkan sembahnya. Mohon ampun Romo Sultan, hamba akan kirimkan telik sandi sebelum hamba mengirimkan pasukan penyusup ke sana. Hamba sependapat dengan pendapat dari Romo bahwa ini memang sebagian siasat perang Mataram. Ya, lakukan apa yang kamu anggap benar, Ger. Tetapi semua rencana laporkan dulu kepadaku, jawab Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kanjeng Sultan Hadiwijaya kemudian menatap seluruh panglima perangnya, terutama kepada Adipati Demak dan Adipati Tuban. Ingat, jangan ada satupun yang bertindak sendiri-sendiri. Semua panglima perang dari Pajang kini menjurah hormat. Sementara bagi Adipati Demak dan Adipati Tuban, mereka hanya bisa merasa geram sendiri karena lagi-lagi pemikiran mereka disalahkan bahkan ditegur oleh Kanjeng Sultan. Ingin benar mereka untuk mengerahkan seluruh kekuatan dari Demak dan Tuban untuk langsung menyerbu Mataram, namun diurungkan niat mereka karena takut akan murka dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sementara Kanjeng Sultan Hadiwijaya berjalan kembali ke tenda miliknya. Sebelum memasuki tenda, ia berbalik lagi dan menatap jauh ke arah bekas perkemahan Mataram. Kemudian ia juga menatap ke arah puncak Gunung Merapi yang nampak sangat tenang tersebut. Hatinya sungguh merasa tidak enak dan ia merasakan satu firasat yang teramat buruk akan menimpa dirinya dan juga seluruh prajurit Pajang. Ia pun kini mendesah berat ketika teringat pada wilayah dari Kanjeng Sunan Giripraben. Tetapi kemudian ia juga teringat pada sosok putra angkatnya, yaitu Danang Sutawijaya atau Senopati Ing Alogo. Karebet, peperangan ini bukanlah demi putramu Senopati, bukan demi Mataram,
bukan pula demi Pajang beserta seluruh kaulonya, melainkan ini semua demi dirimu sendiri, Karebet. Demi menjalani karmamu yang sudah terlanjur berjanji pada Ki Ageng Selo bahwa penggantimu kelak adalah keturunan dari Ki Ageng Selo. Demi membayar kecuranganmu yang memakai tangan orang-orang Selo untuk menghadapi Kang Mas Aryo Penangsang. Dan juga demi keinginanmu sendiri. Engkau sangat ingin membuktikan bahwa putramu Senopati memang pantas untuk menjadi pengganti dirimu selaku Srengenge Reksoso yang akan menyinari seluruh tanah Jawa. Satu-satunya cara untuk mewujudkan semua keinginanmu adalah dengan cara seperti ini, desah Kanjeng Sultan Hadiwijaya sendiri dalam hatinya. Sang Noto kemudian masuk ke dalam tendanya, lalu ia duduk bertafakur sambil mengingat semua kenangan ketika dirinya mengasuh Danang Sutawijaya. Ger Senopati putraku, engkau memang pantas menjadi satu-satunya penerusku. Semoga setelah kejadian ini kita masih bisa bertemu, meskipun itu hanya satu kali dan dalam waktu yang sebentar saja. Aku ingin melihat kegegahanmu dari dekat, Ger. Aku benar-benar bangga karena telah berhasil membangun angkatan perang yang sangat tangguh, sehingga ramamu ini harus berperang layaknya Adipati Karno. Duh Gusti, semoga engkau berkenan untuk mempertemukan kami sekali lagi, meskipun hanya sebentar saja, batin Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Setelah itu, Pangeran Benowo segera mengirim beberapa orang pasukan Telik Sandi Pilihan untuk menyusup dan memata-matai ke wilayah Mataram. Mereka semua umumnya menyamar menjadi pemburu atau pencari kayu bakar. Sementara itu, Tumenggung Surodipo yang juga menyamar menjadi seorang pemburu untuk mengawasi seluruh gerak-gerik pasukan Pajang melihat seorang prajurit Pajang yang menyamar menjadi seorang pemburu. Dengan mengendap-endap, ia pun mengamati gerak-gerik pasukan Pajang yang menyamar menjadi pemburu tersebut. Para pemburu dari Pajang itu terus bergerak memasuki wilayah Mataram. Kemudian ia juga melihat sebuah pohon yang sangat tinggi yang jika naik ke atasnya, ia bisa melihat ke wilayah Mataram dengan leluasa. Pemburu ini kemudian menaruh bangkai rusa yang sedari tadi ia gendong di atas punggungnya. Kemudian ia menggenjot kakinya, meloncat naik ke atas dahan pohon yang paling tinggi tersebut. Dan benar saja, dari atas pohon tersebut, ia bisa melihat kegiatan para pasukan Mataram yang sedang sibuk membuat banyak sekali obor. Ia pun terus mengamati kegiatan pasukan Mataram tersebut sampai tidak menyadari ada sesosok tubuh yang melesat dari bawah untuk mengejarnya ke atas pohon. Dengan gerakan yang teramat ringan dan tidak bersuara, Tumenggung Surodipo melompat naik ke atas pohon di mana si pemburu dari Pajang itu berada. Dengan sekali hentakan saja, ia sudah berada di sebelah pasukan Telik Sandi Pajang yang sedang mengamati kegiatan para pasukan Mataram tersebut. Bukan main terkejutnya si pemburu yang merupakan pasukan Telik Sandi dari Pajang ketika tiba-tiba ada seorang yang juga berpakaian seperti seorang pemburu mencolek bahunya dari belakang. "Lagi lihat apa, Kang?" tanya si pemburu yang tidak lain adalah Tumenggung Surodipo tersebut sambil cengengesan. Pasukan Pajang ini segera menghunus goloknya dan membacok Tumenggung Surodipo. Namun dengan mudahnya Tumenggung Surodipo menampar wajahnya sampai si pemburu abal-abal dari Pajang itu jatuh ke bawah. Rupanya tidak mengherankan jika ia menjadi salah satu pasukan Telik Sandi Pilihan dari Pajang. Ia ternyata juga mempunyai ilmu peringan tubuh yang juga sudah cukup sempurna. Ia bisa berjumpalitan di udara dan mendarat seperti burung ke atas tanah.
Tapi lagi-lagi ia terkejut ketika Tumenggung Suratipo mencolek bahunya lagi dari belakang. "Kang, kamu itu kenapa? Ditanya kok malah mau membacok?" Tanyanya sambil cengengesan. "Kurang ajar kamu." Prajurit Pajang yang sedang menyamar ini langsung mencecar Tumenggung Suratipo. Namun sang Tumenggung Mataram yang sedang menyamar menjadi pemburu itu bisa menghindari semua serangannya dengan sangat mudah. Bahkan beberapa kali gerakannya seperti mengejek si prajurit dari Pajang tersebut. "Loh, dasar wong edan, ditanya baik-baik malah mau membacok. Padahal kita itu sama-sama pemburu loh, Kang," ejek Tumenggung Suratipo sambil mengupil mengorek-orek hidungnya. "Setan alas kowe." Telik Sandi dari Pajang itu terus mencecar Tumenggung Suratipo. Namun Tumenggung Suratipo tidak memberi hati. Dengan mudah ia bisa menotok pasukan Telik Sandi itu sehingga tubuhnya menjadi kaku seperti patung dan tidak dapat berbicara. Dan kini hanya bola matanya yang liar terus berputar-putar menatap penuh amarah pada Tumenggung Suratipo yang menempelkan upulnya di jidat prajurit Telik Sandi Pajang itu sambil tertawa-tawa seperti orang gila. "Makanya Kang, jangan jadi pemburu. Rusa itu lagi enak-enakan bermesraan sama pasangannya, malah kamu panah. Sekarang ya beginilah, akibatnya kau menjadi patung, Kang." Ejek Tumenggung Suratipo. Prajurit Telik Sandi dari Pajang itu hanya bisa memelototi Suratipo. "Apa, Kang? Aku ini adalah utusan dari Yang Bau Rekso Hutan ini. Sekarang Kakang akan kubawa untuk menerima hukuman karena telah berani memanah rusa yang malang itu. Ayo, Kang." Dengan masih tertawa-tawa, Tumenggung Suratipo menggotong mata-mata Pajang itu ke tempat prajurit Mataram berkumpul. Lalu ia pun menggusur mata-mata itu ke hadapan sang senopati. "Ada apa, Tumenggung Suratipo?" tanya sang senopati sambil menatap mata-mata dari Pajang itu. "Dia adalah prajurit mata-mata, Gusti. Dia mengawasi gerak-gerik pasukan kita," jawab Tumenggung Suratipo sambil menjurah hormat, kemudian membuka totokannya di pangkal leher pemburu palsu tersebut. "Bohong, Tuan. Saya pemburu biasa. Saya orang dari desa," sergah si mata-mata begitu totokan di pangkal lehernya itu dilepas. Benar-benar cermat. Mereka rupanya mencurigai gerakan mundur dari pasukanku, pikir sang senopati. Sang senopati kemudian menatap tajam pada kedua bola mata si mata-mata pasukan Telik Sandi dari Pajang itu. Pasukan Telik Sandi dari Pajang itu pun kini menjadi bergidik ngeri ketika mendapati tatapan tajam dari pemimpin Mataram tersebut. Ikat dia di atas pohon dengan posisi terbalik, kaki di atas dan kepalanya di bawah, sampai ia mengakui semuanya, perintah sang senopati. "Sendika dawuh, Gusti," jawab Tumenggung Suratipo sambil membawa mata-mata Pajang itu. 4 orang prajurit Mataram pun kini segera mengikat Telik Sandi dari Pajang tersebut seperti yang telah diperintahkan oleh sang senopati. Ia diikat pada sebuah cabang pohon dengan kepala di bawah dan kaki di atas, sehingga ia kini terlihat seperti kelelawar yang sedang duduk menggantung. Sesaat setelah itu terdengar pula keributan yang lain. Ternyata Tumenggung Mayang dan Tumenggung Surokerti juga berhasil menangkap beberapa orang mata-mata seperti dirinya. Mereka pun kini dikumpulkan di tengah-tengah tempat para prajurit Mataram berkumpul. Lalu mereka diperlakukan sama persis dengan mata-mata yang telah ditangkap tadi oleh Tumenggung Suratipo. Sementara setelah selesai mengurus para pasukan mata-mata dari Pajang tersebut, menjelang senja, sang senopati melakukan semedi untuk memanggil Kanjeng Ratu Kidul dalam tendanya. Tidak seberapa lama ia bersemedi,
maka terdengarlah suara lonceng yang ditabuh berkali-kali dan suara gamelan yang dari kejauhan mengalun dengan lembut, seiring pula dengan semerbaknya harum kembang setaman. Dan tiba-tiba muncullah kini seorang wanita yang sangat cantik, berpakaian serba hijau dan bermahkotakan emas serta berlian di hadapan sang Senopati. Kang Mas Senopati, bangunlah Kang Mas. Aku sudah datang untuk menghadap Kang Mas, ucap dari Kanjeng Ratu Kidul. Sang Senopati pun kini membuka matanya, kemudian ia pun tersenyum pada sang ratu. Terima kasih, Nyimas sudah mau datang untuk menemui Kang Mas. Adapun maksud Kang Mas memanggil Nyimas adalah untuk menanyakan perihal nanti malam, Nyimas. Kanjeng Ratu Kidul mengangguk sambil tersenyum manis. Ia pun kemudian duduk di pangkuan sang Senopati. Kang Mas, ketika matahari merah di ufuk barat telah lenyap, Gunung Merapi akan meletus. Sebelum itu, seluruh pasukan Kang Mas harus sudah menyalakan api dan obor. Kemudian, tabuhlah pula bende Kiai Bijak dan apa saja yang bisa menimbulkan bunyi-bunyian. Sang Senopati kini mengangguk sambil terdiam. Apakah Kang Mas mengerti maksud saya? Tanya Nyai Ratu Kidul. Aku paham, Nyimas. Pasukan Pajang nanti akan kebingungan dan juga ketakutan, jawab sang Senopati. Iya Kang Mas, ketika itu Kakang Mbok Endang Cuwiri akan menggoyangkan Gunung Merapi dan seluruh isi perut Gunung Merapi akan dimutakan keluar mengarah ke Prambanan, ujar dari Kanjeng Ratu Kidul. Sang Senopati termenung sejenak memikirkan bagaimana nanti nasib para prajuritnya. Nyimas, apakah nantinya tidak akan membahayakan pasukan Mataram? Tidak Kang Mas, seluruh pasukan Kang Mas telah berada di tempat yang tinggi. Hanya Kang Mas harus memastikan saja bahwa jangan sampai ada pasukan Kang Mas yang berani mendekati Prambanan. Pasukan Kang Mas cukup bergerak mondar-mandir dengan membawa obor serta menabuh apa saja yang bisa berbunyi untuk menakut-nakuti pasukan Pajang, jelas dari Kanjeng Ratu Kidul. Baiklah Nyimas, akan aku perintahkan pada para panglimaku untuk mengawasi seluruh pasukan secara ketat, jawab sang Senopati. Kanjeng Nyai Ratu Kidul mengangguk seraya tersenyum manis. Kemudian ia merangkul leher sang Senopati seperti layaknya seorang wanita yang sedang bermanja-manjaan dengan suaminya. Kang Mas, tawaranku untuk menghabisi Sultan Hadiwijoyo masih berlaku untukmu, Kang Mas, ucapnya dengan bola mata yang berkilat-kilat. Sang Senopati dapat melihat kilatan cahaya hijau di mata sang ratu ketika ia menawarkan jasanya tersebut. Namun, ia tidak mau istrinya dan juga seluruh abdi dari istrinya itu bertindak sampai sejauh itu. Sang Senopati pun kini menghela nafas berat seraya menjawab istrinya tersebut. Aku masih memikirkan baik dan buruknya, Nyimas. Kang Mas, dalam peperangan biasanya segala perhitungan belas kasihan harus dibuang jauh-jauh, Kang Mas, pucuk Nyai Ratu Kidul. Namun sang Senopati kini hanya terdiam. Sang ratu pun mahfum kalau sang Senopati memang tidak berkehendak untuk membunuh romo angkatnya tersebut. Baiklah Kang Mas, aku harus segera pergi untuk menemui Kakang Mbok Endang Cuwiri di puncak Merapi. Tetapi Ki Juru Taman bisa dipanggil oleh Kang Mas setiap waktu ketika Kang Mas membutuhkannya, pamit dari Kanjeng Ratu Kidul. Sang Senopati pun kini hanya bisa mengangguk pelan. Sang ratu pun
kemudian bangun dari pangkuan sang senopati, lalu berjalan ke arah keluar dari tenda. Makin lama, sosok tubuhnya makin menipis, sampai akhirnya lenyap sama sekali. Harum kembang setaman dan juga alunan musik gamelan yang sayup-sayup itu pun juga lenyap. Sang senopati kemudian memanggil semua panglima perangnya untuk menghadap. Semua panglima perang Mataram pun kini datang menghadap pada sang senopati. "Apakah kalian sudah menempatkan pasukan di tempat yang telah aku perintahkan kemarin?" tanya sang senopati. "Sudah, Gusti," jawab Tumenggung Suratipo, Tumenggung Mayang, Adipati Kedu dan Adipati Megelen. "Semuanya sudah siap, Gusti. Tinggal menunggu perintah dari Kanjeng Gusti," tambah Tumenggung Suratipo. "Kapan kami boleh mengobarkan api dan obor, Kanjeng Gusti?" tanya Tumenggung Mayang. "Nanti ketika merah di langit ufuk barat telah hilang, aku akan membunyikan bende Kiai Picak, dan pada saat itu nyalakan semua api dan obor dan juga tabuh apapun yang bisa menimbulkan bunyi-bunyian. Gerakan pasukan kuda kita untuk mondar-mandir sehingga serapnya seperti sedang menyerbu ke perkemahan Pajang. Gerakan juga seluruh pasukan yang telah memegang obor untuk berjalan ke sana kemari," jawab sang senopati. Semua yang hadir pun kini mengangguk-angguk mengerti. Sang senopati kini melanjutkan ucarannya. "Nantinya, satu prajurit akan membawa 4 atau 5 obor, sehingga pasukan kita bisa nampak seperti 4 atau 5 kali lipat." "Sendika dawuh, Kanjeng Gusti," jawab semua panglima dari Mataram.